Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini saya akan bahas cara move on dari mantan. Karena banyak sekali orang yang masih gagal move on, masih selalu terbelenggu perasaan cinta atau harapan ke mantan, yang bisa saja mantannya sudah bahagia dengan orang baru. Untuk itu, daripada Anda merasa menderita, galau, berharap sesuatu yang gak pasti, lebih baik kan move on. Karena dengan move on, Anda bisa membuka lembaran baru dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, di video kali ini saya akan jabarkan 4 cara untuk move on dari mantan yang tentunya sangat efektif dan berkelanjutan ya. Anda bisa move on seutuhnya. Hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah Anda harus bisa menerima takdir perpisahan. Manusia di dunia ini itu sudah digariskan oleh Tuhan ya, mau ketemu dengan siapa, mau ditakdirkan untuk berjodoh dengan siapa, berkawan dengan siapa, ya, termasuk berpisah. Ketika kita mendapatkan takdir perpisahan dengan seseorang, maka kita harus bisa menerimanya. Perpisahan itu banyak sekali ya caranya, entah itu orang tersebut pergi merantau, atau orang tersebut malah meninggal. Nah kemudian dalam kasus ini ketika, dua sejoli yang saling mencintai kemudian berpisah, entah karena ada permasalahan ya, atau misalkan salah satu pihak ada yang berkhianat gitu ya, akhirnya berpisah, maka apapun itu alasannya, takdir perpisahan harus tetap, dihargai dan juga diikhlaskan. Kemudian selain itu yang bisa dilakukan adalah harus bisa berpikir positif, karena nggak mungkin segala sesuatu itu terjadi tanpa kuasa dari Tuhan, ya kan? Dan apapun yang sudah dikehendaki oleh Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus bisa menerimanya. Itulah mengapa kita harus selalu berpikir positif, mungkin saja Tuhan sudah menciptakan, kondisi yang lebih baik. Tuhan mungkin sudah menyiapkan jodoh yang lebih baik. Dan tentunya hal itu harus diyakini. Karena nggak mungkin, pilihan Tuhan itu salah. Pilihan Tuhan pasti sudah yang terbaik, gitu. Jadi harus bisa memperbaiki pola pikir ya. Kalau misalkan pola pikirnya masih keliru, maka endingnya keliru. Tapi kalau Anda bisa menemukan, benang merahnya, Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk Anda, maka nggak akan ada rasa sakit lagi. Nggak akan ada keraguan-raguan lagi, nggak ada kesedihan, apalagi kegalauan gara-gara mantan. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah Anda harus bersyukur. Jadi Anda harus menyadari bahwa Anda bisa bahagia meskipun tanpa mantan. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan Anda kepada seseorang, karena hal itu pasti akan menyakitkan bagi Anda. Karena orang yang kita harapkan untuk bikin kita bahagia itu kadang malah nggak sesuai ekspektasi dan akhirnya bikin kecewa. Untuk itu lebih baik kan menggali kebahagiaan sendiri, menyusun kebahagiaan sendiri, ya, bikin diri bahagia. Cari kebahagiaan misalkan dari hobi kita, atau dengan hal-hal yang kita miliki, kita mensyukuri apa yang kita miliki, itu juga bisa bikin kita bahagia. Kemudian poin yang selanjutnya, yang paling penting adalah Anda harus meyakini bahwa ada jodoh yang terbaik, ada cinta yang terbaik untuk Anda. Orang yang gagal move on itu banyak sekali yang mengira dia nggak akan dapat cinta lagi setelah kehilangan mantan. Itu adalah anggapan yang keliru. Malah bisa bikin sugesti yang bikin dia akhirnya nggak dapet jodoh juga kan. Maka dari itu Anda harus membuka pikiran Anda harus meyakini bahwa ada kok sosok yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi jodoh terbaik Anda, dan dia bisa memberikan cinta sejati untuk Anda. Nah itu tadi pemirsa beberapa penjelasan saya cara untuk move on dari mantan, dan ini caranya sangat efektif, pemirsa bisa mempraktikkan. Kalau misalkan Anda punya unek-unek atau punya pendapat lain selain pendapat saya, boleh Anda langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa, saya tunggu Anda di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.